Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul azim. Surat 2 atau surat Al-Baqarah ayat 45. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak dapat kita hitung betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah nikmat hidup, nikmat sehat dan nikmat dapat datang ke masjid ini. Karena betapa banyak orang hari ini bersamaan waktunya dengan kita ini, dia diberi nikmat hidup oleh Allah, dia diberi nikmat sehat, dan dia diberi nikmat ada waktu luang, tapi mereka tak sanggup datang ke masjid ini, Pak. Maka kita yang hadir di masjid ini, insya Allah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang terpilih. Saya pas masuk tadi masjid ini, menengok masjid ini bersemangat, Pak. Semangat saya menengoknya. Tapi kalau lebih banyak jemaah kita lagi, mungkin akan lebih bersemangat kita lagi. Tapi pengurus harus sabarlah kalau belum lagi datang semuanya, ya tak? Karena tajuk kajian kita malam ini sabar. Baik, selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Tajuk kajian kita malam ini urgensi sabar dalam kehidupan. Urgensi sabar dalam kehidupan. Mengapa sabar ini penting dalam kehidupan kita? Itu dia. Sabar ini dari bahasa Arab. Asalnya dari kata sobaro. Maknanya menahan. Atau mencegah. Jadi sabar itu menahan atau mencegah. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang sabar ini. Bahkan seorang intelektual muslim yang sudah meninggal beberapa waktu yang lalu, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia menulis satu buku khusus judulnya As-Sabru, sabar. Jadi tentang persoalan sabar ini Bapak Ibu ditulis oleh beliau dalam satu buku, satu kitab. Yang pertama, mengapa penting sabar di dalam kehidupan kita nih? Karena kita di dalam hidup ini memang akan diuji. Akan ada ujian. Akan ada tantangan. Akan ada ancaman. Akan ada bahaya. Akan ada musibah yang akan kita alami. Dan pasti akan kita alami oleh setiap kita yang bernyawa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang hidup dan mati diciptakan oleh Allah agar tahu Allah siapa orang yang paling baik amalnya dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi ancaman,
dalam menghadapi segala macam yang menghalangi dia untuk berbuat baik. Dan kalau tak ada ujian, Pak, kita tak akan naik kelas. Anak-anak kita sekolah kan ada ujiannya. Nah, naik kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mahasiswa ada ujiannya. Semester 1 ujian, semester 2 ujian. Kalau tak ikut ujian, dia tak naik tingkatnya. Orang-orang beriman mesti ada ujiannya. Kalau tak ada ujiannya, maka kita tak akan naik-naik iman kita. Maka semakin besar atau semakin kuat atau semakin banyak ujian kita, maka keimanan kita akan semakin kokoh. Kita ambil contoh saudara-saudara kita di Gaza. Gaza itu Bapak Ibu hanya sebuah kecamatan kecil. Kalau kita apa nih Pak? Merpoyan damai ya. Jadi Gaza itu sama dengan Merpoyan damai ini cuma Pak, satu kecamatan. Berperang melawan negara-negara paling hebat senjatanya di dunia ini. Israel tuh disebut paling canggih senjatanya di dunia ini Pak. Didukung oleh negara-negara paling hebat senjatanya di dunia ini. Siapa? Amerika. Siapa lagi? Inggris. Siapa lagi? Prancis. Dan ada juga negara-negara Islam yang membantunya. Tapi kita lihat 400 hari lebih dari 7 Oktober dulu sampai hari ini Hamas itu tidak bisa ditaklukkan oleh Israel. Bahkan Israel terpaksa harus mengikuti apa syarat-syarat yang diminta oleh Hamas di dalam gencatan senjata. Ini kan mau ada lagi nih Pak, pembebasan 4 sandera Israel. 1 masih hidup, tentara Israel, tentara IDF. Yang 3 ini sudah mati, jenazah. 4 ini akan diserahkan, tapi dengan imbalan yang luar biasa. Coba kita tengok. Setiap pertukaran tawanan, coba kita tengok. Tawanan dari orang-orang Israel yang ditawan oleh Hamas, itu hanya 3 atau 4 orang. Tapi tawanan Palestina yang ditahan oleh Israel, berapa syarat yang diminta oleh Hamas? Rata-rata 200, Pak. Pemerintah Israel tetap ngotot mau meneruskan perang. Tapi tentaranya takut, Pak. Hamas mengapa begitu kuatnya sampai hari ini? Karena keimanan. Jadi semakin diuji keimanan mereka itu semakin kuat. Masyarakat Gaza tuh mengapa masih tetap bisa hidup? Dan dia sangat bergembira kemarin ketika terjadi gencatan senjata. Dan dia mengucapkan marhaban ya Ramadan. Makin diuji dia makin kokoh keimanannya. Jadi setiap kita nih memang harus diuji lah. Yang kedua, karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Nah, ada tempat lain kita minta tolong Pak, kecuali dengan sabar dan salat. Kalau kita minta tolong kepada orang Pak, kalau kita minta menggantungkan harapan kepada orang Bu, besar harapan kita, tapi lebih banyak atau lebih besar yang kita dapatkan itu adalah kecewa. Maka jangan terlalu menggantungkan harapan kita kepada orang. Umpamanya pejabat, kepala daerah, wali kota, gubernur,
presiden, banyak janji-janji politiknya kan. Kita jangan terlalu berharap. Sebab kalau kita terlalu berharap, kita yang stres, Pak. Biarkan saja. Janji-janji itu kalau dijalankannya janjinya, berarti termasuklah dia dalam pemimpin yang adil, dan termasuk dalam catatan dalam hadis Nabi, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di akhirat kelak, di mana pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, karena orang sabar itu akan dibalas dengan martabat yang tinggi. Akan diberikan martabat yang tinggi. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi di dalam surga. Karena sabaru, karena sabar mereka, maka mereka akan disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalam surga itu nanti. Yang keempat, akan diberi pahala yang lebih baik dari apa yang dilakukannya. Jadi sabar kita, Allah akan beri pahala lebih baik lagi dari apa yang kita lakukan itu. Wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsan. Lebih baik ahsan. Makanu ya'malun, daripada apa-apa yang mereka lakukan itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. 4 menit saya tengok waktunya lagi tak? Saya akan sebutkan 2 hadis kalau sempat, kalau tidak 1 saja. Hadis yang pertama, inna nasan minal ansori sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atohum. Datang beberapa orang Ansor meminta harta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberikan oleh Nabi. Summa sa'aluhu fa'atohum. Kemudian datang lagi, Pak. Diberikan lagi oleh Nabi. Summa sa'alu fa'atohum. Kemudian datang lagi dan meminta lagi, diberikan lagi oleh Nabi. Sampai 3 kali. Mereka meminta, tetap diberikan oleh Nabi apa yang mereka minta itu. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu, hatta nafida ma indahu. Faqala ma yakunu indi min khairin falan adakhiruhu ankum. Tidak ada lagi yang kusembunyikan, kata Nabi. Dah habis kuberikan sama kalian semuanya. 3 kali datang meminta, dah habis semuanya kuberikan. Tidak ada yang kusimpan lagi, kata Nabi. Jadi diberikan semua oleh Nabi. Kemudian apa kata Nabi? Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta, Allah akan menyukupkannya. Ini pelajarannya Bapak Ibu. Ini pendidikan yang luar biasa nih dari Nabi. Jadi orang itu diberi, tapi diberikan pendidikan setelah itu. Tengok, 3 kali diberi oleh Nabi. Setelah 3 kali diberi, bukan dimarah-marah, bukan dicaci-maki, bukan diusir, tapi dididik oleh Nabi. Apa kata Nabi? Siapa yang mampu menjaga dirinya dari meminta-minta, maka Allah akan menyukupkannya. Jadi kalau sabar, mampu menahan diri dari meminta-minta, lebih bagus dia berusaha
lebih bagus dia menyapu jalan, lebih bagus dia membersihkan rumah orang kaya-kaya, lebih bagus dia menjadi juru parkir, maka Allah akan memberikan rasa cukup pada diri dia. Wa may yastagni yugnihillahu. Siapa yang merasa cukup, Allah akan mengayakannya. Yang kedua pesan Nabi, siapa yang merasa dirinya itu sudah cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengayakan dia. Jadi orang yang kaya itu adalah orang yang sudah cukup dirasanya apa yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang kita lihat banyak hartanya, Pak, tapi dia masih lagi ambil sini, ambil sana, apa saja yang nampak berlebih diambilnya. Duit gaji besar belum cukup lagi, diambilnya duit negara ini. Mencuri, dia korupsi namanya. Itu secara hakikat bukan orang kaya. Karena dia belum lagi merasa cukup dirinya, merasa kurang terus. Yang ketiga, apa kata Nabi? Wa may yatasabbar yusabbirhu. Siapa yang berusaha untuk sabar, tidak meminta-minta tadi, maka Allah akan membantunya menjadi orang sabar. Jadi sabar itu memang kita minta kepada Allah dan kita usahakan, baru Allah akan beri. Kita tanamkan di dalam diri kita ini azam yang kuat. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku yang sabar ya Allah. Aku orang yang sabar ya Allah. Jadikanlah aku merasa cukup yang Engkau berikan ini ya Allah. Yang terakhir, hadis marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki inda qabrin. Nabi satu hari berjalan, dia melewati si orang perempuan, nampak perempuan ini sedang menangis, Pak, di kuburan. Faqala, lalu kata Nabi kepada perempuan yang sedang menangis itu, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah engkau. Wasbiri. Kata wasbiri ini, Pak, kata perintah untuk satu orang perempuan. Kalau yang diperintahkan oleh Nabi itu satu orang laki-laki, kalau yang ditemukannya yang menangis di kuburan itu laki-laki, maka kata yang dipakai oleh Nabi isbir atau wasbir. Sabarlah kamu. Tapi kalau perempuan dia diberi baris bawah ditambah ya mati, maka wasbiri atau isbiri. Sabarlah engkau wahai perempuan. Tapi apa jawab perempuan itu? Qalat, berkata perempuan itu, ilaika anni, pergi engkau dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati. Engkau tidak mengalami apa yang sedang saya alami ini. Rupanya dia tidak menengok-nengok, Pak. Siapa yang memerintahkan dia sabar, bertakwa dan sabar tadi itu, dia tak menengok, dia tetap menangis. Lalu diberitahukan oleh orang kepada dia, itu tadi yang memberi nasihat, memerintahkan bertakwa kepada Allah dan sabar itu adalah Nabi. Maka berlari dia, Pak. Pergi dia ke rumah Nabi, Bu. Apa kata dia? Saya tak tahu bahwa tadi itu engkau ya Rasulullah. Faqala. Tiba-tiba bersabda Nabi, apa kata Nabi? Innas sabru indas sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu adalah pada peristiwa pertama. Jadi apa peristiwa pertama yang sedang kita alami? Sabar kita, mampu kita menahannya, tidak memukul-mukul,
tidak menampar-nampar pipi, tidak mengoyak-ngoyak baju. Sebab zaman dulu tu Pak, orang kalau dia tidak tahan, dia tidak sabar, dia dipukul-pukulnya, ditampar-tamparnya, pipinya dipukul-pukul, dikoyak-koyak baju, menangis-nangis, meraung-raung, lalu mengupat-upat, mengapa sudah mati dia, mengapa cepat. Seperti itu. Jadi sahabat berkata Nabi pada peristiwa pertama terjadi. Maka ketika apapun peristiwa pertama yang terjadi kepada kita yang merupakan musibah, maka yang mesti kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini dari Allah, saya ini dari Allah, dan kami atau saya ini pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, saya mau sampaikan sebetulnya tentang ayat wala nabluwannakum bisai'in, tapi nampaknya waktu kita sudah habis. Ini ajalah yang dapat saya sampaikan dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita dapat bersabar di dalam menempuh kehidupan kita ini, karena setiap kita memang pasti akan diuji dan pasti akan menemui kesabaran. Maka kesabaran itu kata Nabi adalah sesuatu yang paling tinggi nilainya, yang paling hebat. Wa ma u'tiya ahadun ata'an. Tidak ada pemberian yang paling khairan, yang paling bagus, yang paling baik, yang paling hebat. Wa awsa'a minas sabri, dan paling luas selain daripada kesabaran. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya mungkin nanti 4 rakaat saja sholat Bapak Ibu. Saya mohon izin karena saya tinggal jauh di Rumbai, di atas Lancang Kuning lagi, Umban Sari atas. Orang menyebutnya pula lagi Pak USA, Umban Sari atas. Jadi saya 4 rakaat saja. Nanti saya izin, saya ansur-ansur lah menghadap ke Rumbai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.